Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh matriksnya ya yang ada di Permenpan 8. Nah, ini kotak-kotak yang ada ini adalah strategi-strategi yang harus dilakukan oleh Kasubit ya, Kasubdit atau Kabit ya, atau kepala sekolah atau kepala puskesmas atau camat. Nah, camat ini juga harus dilihat dulu nih camatnya ya. Nah, ada beberapa camat yang memang camat Bu, camat di kota kami itu punya wewenang untuk mengelola sumber daya ya, kepegawaiannya, terus punya anggaran sendiri, punya PK. Kalau camat, kalau seperti itu gimana Bu? Ya berarti bukan ketua tim camatnya, melainkan camatnya menjadi kepala unit kerja mandiri. Biasanya kita melihatnya gampang, di camat itu ada umpeknya nggak? Nah kalau ada umpek, ya berarti dia punya kewenangan mengelola pegawai sendiri, mengelola anggaran sendiri, mengelola BMD sendiri. Nah, kalau punya kewenangan itu ditambah ada PK ya, PK. Nah, maka camat itu bukan ketua tim, melainkan kepala unit kerja mandiri ya. Nah, tapi kalau camatnya nggak ada, masuk ke sini ya. Maksudnya nggak ada tuh bukan orangnya nggak ada, tidak ada, tidak menggawangi pekerjaan-pekerjaan umpek tadi ya. Berarti kalau di strukturnya tidak ada umpeknya, tidak ada sekretariatnya, ya udah berarti masuknya ke ketua tim ya atau ketua kelompok. Oke, selanjutnya Bawahnya diklik mute. ya baik sebentar. Ya, nah di sini intermediate outcome ya, sasaran. Nah, sasarannya ini biasanya orang bertanya, Ibu, hari saya merumuskan sasaran strategi, sasaran-sasaran atau intermediate outcome untuk Kasubdit caranya gimana, Bu? Soalnya kalau di Permenpan mah ya, kalau di Permenpan nih Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, kalau di Permenpan, sasaran Kasubditnya itu yang menurunkan adalah JPT-nya, eselon 2-nya, OPD-nya. Nah, ini diturunkan. Ini yang merumuskan adalah JPT-nya. Lah kan JPT sibuk, Bu. Khawatirnya nanti tidak sempat untuk menyusun strategi-strategi ini ya. Memang idealnya memang disusun oleh kepala OPD-nya ya. Cuma pada situasi-situasi di lapangan yang sering terjadi untuk mengisi kotak-kotak ini itu tentunya kepala OPD-nya ya karena sibuk ya, ya susah juga gitu. Nah, jadi nanti ada strategi yang saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu supaya bisa mengisi kotak-kotak ini ya yang ada di matriks peran dan hasil ya. Nanti kita lihat strateginya seperti apa sih gitu ya. Nah, setelah disusun di sini ya, setelah diisi ini teh tinggal dipindahkan ke matriks peran ke rencana SKP. Nah, yang kotak-kotak ini dipindahkan ke rencana kinerja ya pada formulir rencana SKP. Saya coba catat dulu. Ini dipindahkan ke rencana aduh jelek banget ya. Saya hapus dulu. Saya coba pakai teks sini ya. Coba. Nah, dipindahkan ke kolom rencana kinerja pada form rencana SKP J, A, dan CF. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Yang ada di sini, semua yang ada di matriks peran hasil dipindahkan ke formulir rencana SKP JA dan JF. Nah, tentunya yang punya masing-masing ya. Misalnya yang ini, yang di atas, kan yang di atas teh punya Kasubdit, punya Kabit. Ya ini dipindahkannya ke rencana kinerjanya ya SKP Kabit dong. Nah, sementara yang ada di kotak-kotak bawah ini kan punyanya JF Tata Bangunan. Ya berarti ini yang ada di sini dipindahkan ke rencana kinerja SKP JF ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ari rencana kinerja teh kayak gimana Bu bentuknya? Nah, biasanya gitu ya pertanyaannya. Nah, bentuknya seperti ini, rencana ini tuh apa namanya? Rencana form rencana kinerja itu seperti ini ya. Sebentar. Nah,
ini dipindahkan ke sini ya. Nah, tadi kan catatannya yang saya berikan ya adalah dari matriks peran hasil itu dipindahkan ke rencana kinerja untuk format SKP-nya ya. Nah, ini saya kasih lagi catatan. Dipindahkan dari matriks MPH lah ya. Nah, ini dipindahkan dari matriks peran dan hasil. Sebentar saya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dipindahkan dari MPH, matriks peran hasil. Punyanya siapa? Ya punyanya Kasubdit. Jangan salah, jangan sampai di sininya Kasubdit, isinya JF ya. Nah, jadi rencana kinerjanya Kasubdit atau Kabit ya pasti dipindahkan dari MPH punyanya Kabit ya. Oke. Selanjutnya, nah untuk SKP untuk JF-nya juga sama. Bedanya kalau JF-nya sebelah kiri sama sih ya, yang ini juga ya, yang Kabit juga sama. Yang sebelah kiri ini rencana kinerja atasan, yang di sebelah kanan ini rencana kinerja yang bersangkutan, dalam hal ini Kabit. Nah, selanjutnya untuk yang JF-nya sama. Karena atasannya JF ini Kabit ya. Nah, JF-nya ini atasannya adalah Kabit ya atau Kasubit, maka yang menjadi rencana kinerja JF ini ya adalah si Kabitnya. Ini bukan Kasubit ya, tapi Kabit. Nah, yang menjadi rencana kinerjanya si atasan ya pasti rencana kinerjanya Kabitnya. Nah, sementara rencana kinerja yang bersangkutan ini diambil dari MPH juga. Nah, ini saya mau kasih lagi tulisan. Diambil dari MPH JF. Teknik tata bangunan. Nah, seperti ini. Nah, ini diambil dari SKPJF Teknik Tata Bangunan. Kalau yang tadi ya, rencana kinerjanya diambil dari MPH punyanya Kabitnya ya. Oke. Sampai sini Bapak Ibu untuk pemindahan dari matriks peran hasil ke formulir SKP. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mangga. Ibu izin boleh kita baca dulu chat yang di Boleh. boleh ditanya Bapak Boleh. Ibu yang sudah bergabung itu. Boleh, Bu. Di sini dari pengelola kepegawaian DLHK. Ada ya, Bu? Nah, izin bertanya untuk eselon 4 yang memiliki kegiatan dari DPA, apakah itu masuk tugas tambahan juga? Nah, ini kita lihat dulu yang di DPA-nya. Biasanya yang di DPA ini jarang ya apa yang ada di DPA ini dimasukkan ke tugas tambahan. Nah, kemudian di dalam Permenpan 8, tugas tambahan itu sudah tidak ada. Jadi kita hanya ada kinerja tambahan. Nah, apa yang ada di DPA, nah berarti itu mendukung kinerja organisasi. Nah, sehingga nanti kita lihat dulu DPA-nya seperti apa ya. Nah, kebetulan saya dikirimkan dokumen dari Bu Aulia ya, dari Bu Aulia. Sayangnya saya belum, apakah mungkin saya yang terlewat ya, DPA-nya saya belum lihat. Nah, biasanya DPA tersebut itu isinya adalah output ya atau intermediate outcome beserta sub-sub outputnya itu masuknya ke kinerja utama. Nah, masuknya kinerja utama ini masuknya kemana? Ke matriks peran dan hasil ya. Jadi dari DPA ini kita cek. Nah, ini mana yang bisa masuk ke matriks peran hasil, mana yang tidak. Nah, karena ada yang kegiatan-kegiatan yang ada di DPA yang sebetulnya kita tidak bisa masukkan ke matriks peran hasil. Misalnya kayak pengadaan atau operasional kegiatan gitu kan. Nah, pembayaran gaji. Nah, itu kan tidak bisa kita masukkan ke matriks peran hasil karena itu kan tadi kaitannya aktivitas dan proses ya gitu. Nah, seperti itu. Mungkin demikian, Bu. Baik.